Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan yang kemarin ya. Yang kemarin itu masih ingat ya nyampe di mana yang ada tugas-tugas kalau tidak salah kan? Ya. Masih ingat nggak sih nyampe di mana? Baru seminggu loh. Masih ingat nggak? Yang apa? Kita sampai mana? Penyesuaian itu, Bu. Belum nyampe sini memang, belum nyampe ini. Apa namanya? Laba rugi dan neraca. Udah, Bu, ya sampai situ. Udah ya, kemarin nyampe sini ya. Ya. Nah, kemarin kan kita yang tidak balance itu ya, saya kan belum kirim materinya. Oke, ini laba rugi di neraca lajur itu kan memang dia tidak pasti tidak akan balance ya, karena memang tidak semua akun ada di situ. Hanya sebagian dari total akun yang ada. Nah, selisihnya ini dia sebagai pembalance, dia mau laba atau mau rugi, dia akan menjadi pembalance di laba ruginya ini. Kemudian ketika kita merinjak ke yang merah itu juga dia akan tidak balance. Tapi selisihnya harus sama dengan yang ada di laba rugi. Kalau beda, berarti ada yang salah, mungkin salah penempatan atau bagaimana. Jadi kemarin itu memang ada salah penempatan, jadi hasilnya ada yang 5225, ada yang 2225. Nah, di grup kan yang pagi saya sudah info kayaknya soalnya bermirip-mirip deh. Nah, kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan mengulang kembali dengan jurnal penyesuaiannya yang saya tampilkan transaksinya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Istilahnya saya info ininya saja, neraca saldonya, yang lainnya kita akan bikin dari awal. Nah, sebenarnya dari pelajaran yang kemarin, agak sedikit mudah nggak sih? Sedikit gitu, nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Atau tidak sama sekali nih? Oke, ini ya. Nah, saya hitamkan dulu. Kemudian saya ambil soalnya. Kita di sini hanya membutuhkan ayat jurnal penyesuaian saja. Oke, saya akan taruh di sini. Oh iya, kemarin kan kita belum nyampe laporan keuangan ya. Yaudah, yang ini kita masih nyampe. Saya taruhnya nggak apa di sini. Oke, nih di samping sini dia ada 4 transaksi untuk jurnal penyesuaian, di mana 4 transaksi ini akunnya itu kurang lebih sudah ada di sini. Di sini nih. Perlengkapan dia sudah ada. Di situ perlengkapan kantor ya. Office supplies bahasa Inggrisnya kan supplies, sorry. Iya. Supplies itu kan perlengkapan ya. Kemudian di sini ada sewa dibayar di muka. Di sini juga ada. Nah, ingat baik-baik ya. Yang namanya penyesuaian itu tidak ada transaksi kas. Dia tidak ada transaksi yang ada di laporan bank, di pengeluaran kasir, tidak ada. Dia menyesuaikan akun-akun tertentu saja. Contoh, peralatan. Peralatan kan tidak mungkin nilainya sama setiap bulan. Pasti ada nilai turun atau penyusutannya. Itulah yang akan kita sesuaikan. Perlengkapan. Perlengkapan barang yang habis pakai. Kalau sebulan pasti ada yang terpakai. Yang terpakai itulah yang menjadi beban. Sisanya tetap menjadi harta. Kemudian hutang. Hutang yang belum dibayar dan belum dicatat. Nah, di penyesuaian perlu dicatat. Dan sewa. Sewa, kalau misalnya kita nyewa setahun, maka kita akan breakdown menjadi 12 bulan. Ujung-ujungnya tetap sama ya. Tujuannya kenapa? Misalnya harus di breakdown segala. Agar beban sewa di bulan itu tidak gede. Beban sewa besar, total biaya akan jadi besar. Beban besar menjadi laba kecil. Nah, yang namanya usaha kan gimana caranya laba besar ya? Bukan laba kecil.
Kita mulai dari yang A. Saya hapus. Ini adalah soal tugas tadi pagi dan soal UTS kampus lain nih kalau nggak salah. Oke, baik. Di sini kan dibilang perlengkapan kantor yang masih tersisa sebesar 650.000. Nah, teman-teman harus peka antara kata-kata tersisa, terpakai. Angka yang terpakai itu akan dipakai dalam jurnal penyesuaian, bukan yang tersisa. Nah, kalau tersisa, kita harus cari tahu dulu awalnya berapa. Berarti kan awalnya kita ambil dari sini. Untuk kasus yang ini loh ya. Di sini 5 juta kan ya. Kemudian informasi di penyesuaian dia bilang tersisanya 650. Berarti dikurangi 650.000. Nah, berarti yang terpakainya sebesar ini ya. Tuh. Tapi kalau kata-katanya office supplies yang terpakai sebesar 650, maka bebannya perlengkapan di bulan ini adalah 650. Jadi jangan terjebak dengan soal. Kita diperlukan menganalisa juga. Nah, berarti beban perlengkapan penyesuaian itu debitnya rata-rata beban penyesuaian ya. Oke. Di sini apa yang berkurang? Perlengkapan Bengkel. kantor. Oke. Karena kita di atasnya bengkel, Bengkel kita ya? ikut aja di atas. Perlengkapan bengkel, harta berkurang akan ada di kredit. Perlengkapan bengkel sebesar 4.350. Ingat, dia ngomongnya kan tersisa 650. Berarti yang menjadi beban adalah yang terpakai. Benar nggak? Benar, Bu. Sisa, masih ada sisa loh, berarti masih ada sisa 650 barang. kan? Masih Iya. ada harta. Nah, ini angkanya ya. Tapi kalau di soalnya office supplies yang terpakai sebesar 650. Yang terpakai. Berarti di jurnalnya 650. Berhubung di soalnya tersisa, maka awal dikurangi sisa. Sekarang yang kedua, penyusutan peralatan untuk bulan Maret ditetapkan. Berarti kan memang udah dikasih tahu ya, nggak perlu nyari-nyari harga perolehan dibagi umur ekonomis, misalnya nggak perlu. Berarti beban apa kalau penyusutan? Beban penyusutan peralatan bengkel ya. Ada apa? Peralatan Akumulasi. bengkel. Pada akumulasi penyusutan peralatan bengkel. Oke. Nah, perlu teman-teman ketahui juga dalam satu jurnal ya, yaitu seperti ini, beban perlengkapan pada perlengkapan, debit dan kredit ya. Kalau diperhatikan baik-baik. Ada yang masuk ke neraca yang itu kolom biru ya. Ada yang masuk ke laba rugi, kolom merah neraca, kolom biru laba rugi. Coba kalau perhatikan seperti ini. Beban itu kan nggak ada di neraca kan? Adanya di laba rugi. Perlengkapan bengkel harta adanya kan di neraca. Jadi setiap akun kalau diamatin, ada yang masuk neraca, ada yang masuk laba rugi. Akhirnya kan dia balance. Sama ini, beban penyusutan itu akan masuk ke laba rugi, akumulasinya akan masuk ke neraca. Oke, berikutnya nih. Utility expense ya, beban lain-lain ada yang bilang, ada yang utility, ada yang beban listrik, air dan telepon ya, ada yang seperti itu juga. Untuk bulan Maret sebesar atau Oktober lah, karena kita di sini Oktober ya. Untuk bulan Oktober sebesar 2.100.000 belum dibayar. Jadi bagian keuangan bilang kita masih ada hutang nih, beban expense yang belum dibayar 2.100.000. Nah, karena kita
pencatatannya menggunakan accrual basis, belum dibayar sekalipun, kita harus jurnal, kita harus laporkan. Mau itu dibayarnya nanti, itu urusan nanti. Tapi setidaknya itu tercantum di laporan keuangan. Maka beban utility pada apa? Pada apa, ayo? Kan ada kata-kata belum dibayar. Ada utang. Utang utility. Karena di sini nggak ada transaksi kas ya, adanya harta kredit itu, hutang kreditnya itu bisa begitu, penyusutan kreditnya itu. Beban utility pada utang utility. Oke, kemudian berikutnya yang terakhir yang D, dia bilang catat beban sewa, rent kan sewa ya, beban sewa yang menjadi beban di bulan Oktober. Nah, di sini juga butuh analisa. Jadi jangan protes. Ibu, itu kata-katanya nggak ada yang D. Kan dia bilang rent expense, beban sewa. Berarti beban sewa dibagi 12, Bu. Tinggal lihat dulu angkanya dari mana, Ibu. Angkanya kita lihat ke sini. Inilah angkanya. Nah, ya kan? Ternyata sewa dibayar di muka tuh 12 juta. Nah, kalau kita diminta sewa di bulan itu aja berapa? Nah, berarti untuk yang D jangan ngomong nggak ada angka ya. Ada angkanya. Angkanya itu didapat 12 dibagi 12. 12, 1 juta. Berarti beban sewa pada apa? Beban sewa pada apa? Sewa. Apa yang berkurang? Harta Sewa bangunan, apa? Sewa dibayar di muka. Dibayar di muka. Oke. Nilainya 1 juta. Bentar ya. Nilainya 1 juta didapat dari itu tadi. 12 dibagi 12. 12 juta itu untuk setahun. Ini 2 juta 100. 2 juta 100. Jadi jangan suka protes-protes dulu ya. Kecuali yang kayak kemarin, misalnya ujian. Ibu, ini secara tunainya ada 2 kali. Oh, berarti saya salah ngapus itu. Ya kan? Apa namanya? Jadi ada yang memang mungkin dia belum dihapus atau memang saya save as-nya salah ya. Tapi tidak selalu, tapi untuk kayak gini nih, Bu, D kok nggak ada angka ya? Bingung kan? Padahal angkanya didapat dari, lihat aja neraca saldonya di atas. Oke, ini sudah penyusutannya. Dia ada 4 transaksi, berarti 1 transaksi 2 akun, berarti 2 kali 4, 8 ya. Ada 8 akun. Nah, di 8 akun ini tidak semua akun kita masukkan ke atas. Yang sudah ada aja. Nah, kayak beban penyusutan kan kita sudah bikin ya. Ini sudah, ini sudah, ini sudah. Yang belum itu ini ya, utang utility kan? Utang utility. Nah, beban utility juga belum ada kan ya? Nah, kita bikin beban utility. Utility. Nah, kita nomornya jangan lupa. Nomor beban itu kan dia berapa kemarin kalau beban nomornya? 2. Nah, deng. 65. Nomor 5. Nah, tinggal lanjut 506. Jadi kalau sudah dikasih tahu kata kuncinya, bisa bikin sendiri. 6. Oke. Sekarang kita masukkanlah ke sebelahnya. Beban perlengkapan bengkel pada perlengkapan bengkel. Beban perlengkapan bengkel itu di sini masuknya debit ya. 4.350.000. Nanti kalau mati saya online lagi dengan akun yang sama ya. Oke. Kemudian perlengkapan bengkel di sini. Di kredit 4.350. Oke, sudah nih. Ini debit, ini kredit. Sudah. Ini kayak
Kalau kita di manual posting ya. Beban penyusutan itu tadi angkanya 1 juta kan. Oke. Beban penyusutan masukkan ke sini 1 juta. Oke, kemudian akumulasinya ada di sini di kredit 1 juta. Ini sengaja diwarna-warni biar teman-teman bisa memahami ngerjain kolom yang mana, kolom yang mana. Oke. Kemudian yang ketiga, beban utility. Kita masukkan beban utility debit 2.100.000. Kemudian utang utility 2.100.000. Kemudian beban sewa 1 juta ini. Oke. Kemudian sewa dibayar di mukanya sini. Nah, oke. Kalau kita sudah mengerjakan yang kuning, insya Allah hijau, biru, dan merah itu bisa. Karena hanya memindah saja. Nah, jumlahnya udah sama ya, 8450, 8450. Oke. Nah, jangan lupa yang bagian ini nih. Jangan terjebak dengan angka tersisa dan terpakai. Kalau angkanya terpakai di informasi, langsung aja bikin beban perlengkapan pada angka yang terpakai. Tapi kalau infonya yang tersisa, Anda cari dulu awalnya berapa, dikurangi sisa. Itulah yang terpakai. Nah, sudah sampai sini. Kita akan melanjutkan ke kolom hijau, neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, debit di biru, jika ketemu debit di kuning, itu ditambah. Kredit di biru, jika ketemu kredit di kuning, itu ditambah. Debit biru ketemu kredit kuning, itu plus atau minus. Oke. Sama kredit ketemu debit, itu berlaku plus atau minus. Sekarang kita pindahkan. Kasnya tetap ya, segini. Kemudian perlengkapan. Perlengkapan ini bagaimana jadinya? Kuning mengurangi atau menambah? Mengurangi, Bu. Kuning mengurangi. Nah, kemudian, saya salah naruh ya. Saya salah naruh. 43 itu harusnya di sini. 4350. Oke. Ini tetap 15. Nih. Nah, ini ya, 650 tersisa. Bener dong informasinya di sini. Perlengkapan kantor yang masih tersisa sebesar 650. Berarti di neraca saldo setelah penyesuaiannya harus 650 ya. Itu maksudnya. Tersisa. Berarti di neraca saldonya dia sudah ngasih tahu nih kata kuncinya. Di neraca saldonya harus 650. Jangan sampai salah naruh 4350. Kemudian sewa dibayar di muka. Ini plus apa minus? Minus. Minus. Oke, ini pindah. Kemudian sama, ini pindah saja. Oke. Nah, ini pindah juga sama. Nah, ini pindah ke sini. Ini udah pindah sendiri ya dia. Kemudian ini. Nah, sama. Kira-kira nyampe sini agak mudah nggak ya? Pindah-pindah doang loh. Ngerti, Bu, ngerti. Ngerti lah. Apalagi kalau Anda masukkan di Excel. Tapi kalau ujian saya nggak nerima Excel ya. Enak save as-nya sama teman-teman yang lain. Oke, baik. Sekarang kita ngerjain yang kolom biru, laba rugi. Nah, laba kita tahu bahwa kita laba atau rugi itu dari mana? Dalam akuntansi ya, bukan pengetahuan secara umum. Di akuntansi.
Kita bisa tahu, saya untung loh jualan, saya rugi loh jualan. Emang Anda tahu dari mana? Pendapatan kurang beban. Ya, pendapatan dikurang beban, itu benar. Maka yang akan masuk ke biru hanya 2 akun ya, pendapatan dan beban. Oke, kita pindahkanlah pendapatan. Sesuai dengan tempatnya, nih pendapatan. Tempatnya di kredit, masukkanlah di sini. Oke. Nah, masuk ke sini. Masuk ke sini. Sudah, kemudian ini ada beban utility. Oke. Nah, untung atau rugi? Untung atau rugi? Pengalaman saya ngajar ya, rata-rata kalau ditanya untung atau rugi, selalu jawabnya untung. Ini untung atau rugi? Rugi, Ibu. Rugi, Bu. Rugi. Long jualannya cuma 3 juta, cost-nya sampai, sorry, nggak ada yang ngomong lagi. Ini belum disam, bro. Oh, benar. Nah, tapi tidak pasti rugi. Oke. Salah ngesamnya ya. Ngesamnya kurang ke bawah ya. Ini di sini. Nah, berarti begini. Diperhatikan, jadi kalau ada salah-salah kan bisa protes. Ibu, maaf salah. Oke. Jadi ini untung apa rugi nih? Rugi. Rugi ya. Dia rugi, ruginya sebesar ini dikurang ini. Dia akan menjadi pembalance ya, sebentar. 11.950 dikurangi 3 juta. Oke, kemudian kita tambahkan. Ini seharusnya bukan di sini, tapi di sini. Saya akan bikin kolom satu lagi. Nah. Iya, di sini. Terus ini sama dengan ini. Ruginya sebesar 8.950. Jadi saya tambahin lagi ya. Nah. Kalau ini turun ke bawah, ini juga kita turunkan ke bawah. Nah, hasil di merah itu seharusnya pembalance-nya 8.950. Kalau bukan 8.950, kita ada yang salah. Nah, kita buktikan di sebelah. Sebentar, saya warna dulu. Oke, nah kita sekarang kerjakan yang ini. Hapus dulu. Nah, sisanya masuk ke merah. Yang belum masuk ke biru, sisanya masuk ke merah. Apa aja itu? Apa saja? Kas. Nih. Kemudian? Peralatan bengkel. Oke. Kemudian? Perlengkapan bengkel. Kemudian? Sewa dibayar di muka. Terus? Lagi? Modal. Utang Usaha. masuk ke sini. Modal masuk ke sini. Terus? Pendapatan jasa. Udah. Terus? Beban listrik. Salah? Prive. Prive masuk ke sini. Terus? Lagi masuk ke sini. Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan itu 1 juta ya. Ini ya. Mana sih? Salah taruh nih. Oke, terus sama apa lagi?
Utang utility. Utang utility. Nah, sekarang kita jumlah. Sudah absen? Jangan Belum, lupa Bu. absen. Ketakut keburu tutup. Oh iya. Nanti saya online lagi kalau tutup. Asam. Oke. Ini nggak balance ya. Nah, pembalance-nya 8950. Harusnya sama. Kalau nggak sama, ada yang salah. Ini dikurangi ini. Deng-deng, sama ya. Nah, jadinya ini ditambah ini. Ini tinggal turun saja. Jadilah begitu. Kalau 890-nya ini ternyata di merahnya itu bukan 890 tapi 9 juta misalnya ya. Oh, berarti kita ada salahnya di mana nih? Selisihnya 50.000. Bisa aja ada yang angkanya kita nambah-nambah sendiri. Sampai di sini agak bisa nggak? Agak bisa nggak? Sebenarnya paling susah itu kalau menurut saya ketika membuat jurnal penyesuaian yang kuning. Kalau kuning kita sudah beres, kita melangkah ke yang hijau. Yang hijau ini kan cuman ini aja. Melihat di kuningnya nih, ada penambahan, pengurangan apa enggak. Apalagi ya kalau udah yang biru dan merah. Biru ini kan jelas. Namanya laba rugi, itu pendapatan atau penjualan dikurangi beban. Ya, beban. Bukan modal dikurangi beban atau modal dikurangi pengeluaran, bukan. Karena modal yang kita keluarkan belum tentu semuanya menjadi beban. Makanya begitu rumusnya, enggak begitu. Nah, kemudian di merahnya ini yang dimasuk ke sini, persamaan dasar akuntansi, harta, utang, modal, kalau ada price ikut. Itu aja. Oke, kemudian berikutnya kita akan mengerjakan laporan keuangan. Laporan keuangan, saya masukkan dulu. Saya taruh mana ini? Oke, laporan keuangan. Ini saya sudah yang tadi pagi ya. Saya hapus dulu. Di siklus yang berikutnya, yang ke-6. Yang ke-6 apa yang ke-7 ya? Ada yang udah nyari-nyari belum di Google siklus akuntansi? Pasti belum dah. Oke. Di laporan keuangan. Oke. Neraca di laporan keuangan. Di sini laporan keuangannya ada 3 ya. Laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Ibu, kenapa ada perubahan modal? Nah, kalau ada rugi atau laba, ya itu mempengaruhi modal. Nah, modal ini akan masuk ke yang merah. Ya, kolom hijau akan masuk ke kolom biru. Sekarang kita bisa ini kan, pendapatannya kan tadi 3 juta. Oke. Kemudian beban listrik airnya itu anggap aja utility lah ini ya. Saya ganti utility biar nggak bingung. Tadi utility ada di sebelah kiri, berapa nilainya? 2.100.000. Oke, beban gaji kita bisa lihat ke atas. Beban gaji 2,5 ya, 2.500.000. Kalau kolom biru itu akan sama dengan kolom biru ini angkanya sama. Cuman kolom merah yang akan beda dengan kolom merah yang ada di neraca lajur. Dia beda. Beban penyusutan. Penyusutan ini 1 juta. Perlengkapan 4.350. 350. Kemudian 1 menit lagi akan mati. 1 menit lagi akan mati. 1 juta. Maaf, 1 menit lagi akan mati ya. Jadi ini saja apa namanya? Nanti kita online lagi. Sebentar, saya mau. Oke. Kalau dia mati, biarin ya. Nanti kita masuk lagi. Bentar, mana lagi tadi? Shell.
Terus beban sewa 1 juta. Terus totalnya